Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madinah. Senang banget aku Ami. Aku Sabila. Kita bisa menyapa Sobat Madinah lagi di Imajinasi Madinah. Indahnya mengkaji Secara Islami. Aku mau cerita nih. Jadi kan setiap hari ya ke berangkat kerja itu aku naik kereta. Nah, sering banget menemukan kasus. Bukan cuman aku yang ngalamin ya, tapi dari si teman-teman aku yang cerita juga. Sering banget ada anak-anak muda, khususnya wanita lah, yang suka nyalak antrian gitu. Jadi kan kalau keretanya lagi penuh itu kan pada berdiri ya. Yang mana kalau berdiri itu ada mas-mas, ada mbak-mbak, ada bapak-bapak, yang bahkan parubaya juga yang menuju lansia juga ikut berdiri gitu kan. Nah kadang kalau ada yang berdiri, si mbak itu langsung nyalak aja gitu, kayak tanpa memikirkan, tanpa ngelihat dulu orang-orang di sekelilingnya yang ibaratnya lebih butuh kursi itu gitu. Nah kadang sedih aja gitu melihat yang kayak gitu. Harusnya bisa lebih berempati gitu ya. Iya, bisa lebih berempati kan. Kasihan bapaknya mungkin kan pulang kerja lala terus yang udah nggak kuat berdiri lama gitu kan. Suka sedih aku tuh jadinya. Nah, berdasarkan dari cerita ke Amin tadi, ketika kita memahami konsep dari perbedaan itu, tentunya kita bisa saling memahami ya Kak. Hal ini sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ketika seseorang itu memahami hakikat dari perbedaan manusia, pasti dia akan memahami gitu Kak. Memahami bagaimana akhirnya dia bersikap dengan perbedaan tersebut. Berdasarkan ayat ini ya Kak. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu ya dari jenis laki-laki dan perempuan. Di sini Allah menjelaskan bahwa perbedaan di sini ya memang sudah ketetapan, nggak bisa kita lari dari perbedaan ini kayak gitu. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, tujuannya dari Allah menciptakan kita berbeda, baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku. Habis itu tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Mengenal itu nggak sekedar misalnya aku kenal halo kami doang namanya gitu. Tapi aku juga harus tahu gimana nih kami orangnya kayak gitu. Kalau misalnya aku tahu gimana Kak Ami itu, aku pasti bisa untuk lebih memahami dan bersikap yang baik kepada Kak Ami. Misalnya Kak Ami nggak suka kayak ABC, aku nggak mungkin dong ngelakuin hal yang nggak Ami suka. Nah itu tujuannya, perbedaan di situ tujuannya untuk lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling memahami satu sama lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang cerita orang yang di kereta tadi gitu ya Kak, meskipun saya perempuan gitu ya Kak, saya punya hak untuk duduk misalnya gitu ya Kak, case-nya misalnya. Tapi ketika saya memahami hakikat dari perbedaan itu, saya lihat ada bapak-bapak yang lebih membutuhkan daripada saya gitu ya Kak, memberikan tempat duduk itu kepada bapak tersebut kayak gitu. Karena saya perempuan, meskipun saya perempuan, saya masih kuat untuk berdiri. Sedangkan orang lain, contohnya misalnya bapak tersebut udah usia, untuk berdiri lama aja udah nggak kuat gitu ya Kak. Harusnya kita memahami itu, kasih duduk kayak gitu. Nah, dalam memahami suatu perbedaan tadi, dalam surat Al-Hujurat itu kelanjutannya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah menilai perbedaan itu tidak semata-mata sebagai suatu perbedaan yang dianggap kayaknya kalau misalnya peran aku yang sekarang dengan peran orang lain, kayak peran dia lebih hebat deh daripada aku. Aku pengen juga seperti dia. Jadi sifatnya jadi kompetitif kayak gitu Kak. Nah, tapi kalau Islam melihat perbedaan ini sebagai suatu hal yang dinilai berdasarkan ketakwaan kayak gitu. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang paling bertakwa. Allah menilai itu sebagai menilai perbedaan itu dengan tingkat ketakwaan. Jadi si ketakwaan itu ya cuman ada pada diri kita, yang tahu kita doang kayak gitu. Dan yang menilai hanya Allah. Misalnya kalau misalnya kerja di kantor kan ada rating karyawan gitu ya Kak, yang nilai bos gitu kan sama timnya. Tapi kalau ini
rating Langsung ketakwaan itu ya langsung Allah, cuman Allah yang nilai kayak gitu. Dan nggak ada yang bisa nilai itu selain Allah kayak gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kenapa hanya Allah yang menilai? Ya karena sesungguhnya hanya Allah lah yang paling tahu. Alimun khabir. Maksudnya di sini hanya Allah lah yang maha tahu. Hanya Allah yang maha teliti atas setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Seperti itu. Tadi kan di ayat itu disebut ada perempuan dan laki-laki ya. Yang mana itu tuh kategori gender lah ya. Nah sebenarnya bedanya gender sama jenis kelamin itu apa sih? Sama setahu aku ya, gender itu kadang dikait-kaitin sama feminisme. Nah mungkin bisa dikaitin juga jawabannya sama apa sih feminisme itu gitu. Oh oke. Jadi memang Kak, gender itu jadi salah satu diskursus utama dalam pembahasan feminisme. Nah, yang dituntut di sini masalah tentang kesetaraan gender. Terus apa bedanya gender dengan jenis kelamin tadi? Nah, gender di sini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu melihat perempuan dan bagaimana masyarakat itu melihat laki-laki. Kayak gitu. Terus kalau misalnya jenis kelamin itu apa? Jenis kelamin itu perbedaan antara laki-laki perempuan yang mana di sini perbedaannya terlihat secara fisik ya Kak. Nah itu bersifat kodrati, tetap permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Nggak bisa dong, tukeran dong gitu kan? Kan nggak mungkin, sobat-sobat Madinah gitu kan. Nah perbedaannya di sini apa gitu? Kalau laki-laki antara laki-laki dan perempuan dari gender misalnya. Kalau laki-laki itu menurut masyarakat dia lebih rasional, dia lebih kuat, kayak gitu. Misalnya gini, orang lebih enak ngelihat laki-laki ngangkat gas atau perempuan yang ngangkat gas? Laki-laki ya. Laki-laki. Kalau misalnya lebih kuat itu tadi. Karena misalnya gini, saya gini lagi, misalnya ada ibu-ibu gitu, ibu-ibu ngangkat galon misalnya, pasti masyarakat yang lihat orang-orang yang lihat dia langsung otomatis dong bilang atuh bantuin itu ibu-ibu gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya mas-mas yang megang mas-mas yang ngangkat, orang-orang pada bilang itu bantuin berat tahu gitu, pada ngomong gitu nggak kira-kira? Bisa lah dia gitu ya. Iya bisa lah gitu kan. Nah itu kalau gender Kak, itu berdasarkan pendapat masyarakat kayak gitu. Kalau misalnya yang seks tadi, jenis kelamin tadi, perbedaannya itu lebih kepada perbedaan kalau misalnya laki-laki dia punya penis, punya sel sperma, terus kalau perempuan dia punya sel telur, dia punya rahim, kayak gitu, dia vagina seperti itu. Jadi lebih kepada perbedaan yang sifatnya tetap, tidak bisa dipertukarkan. Tapi kalau gender, misalnya lah kayak tadi masalah kuat kayak gitu, everyone can be strong kayak gitu kan. Semua orang bisa jadi kuat, tapi di sini kuatnya melekat ke laki-laki ya, lebih melekat kepada laki-laki kayak gitu. Melanjut ke bahasan kan tadi udah dibedain tuh si gender sama jenis kelamin. Setahu aku gender itu jadi salah satu topik bahasan di feminisme. Nah, sebenarnya apa sih feminisme itu? Feminisme ini punya akar kata ya Kak. Terdiri dari 3 akar kata. Dan itu berasal dari bahasa Yunani. Feminisme. Mina atau minus, dan isme atau ismos. Di sini artinya iman. Mina atau minus di sini artinya kurang. Isme atau ismos itu artinya suatu kepercayaan, kayak gitu Kak. Jadi apa itu feminisme? Feminisme di sini adalah gerakan yang diinisiasi oleh perempuan yang mana menuntut kesetaraan dan keadilan atas pihak laki-laki, kayak gitu. Itu jadi feminisme. Istilah ini dikenal dan mulai berkembang sejak tahun 1980-an pada gelombang Western globalisasi, yang mana itu merupakan salah satu gelombang globalisasi Barat, yang mana di dalamnya ada postmodern. Nah, postmodern di sini adalah suatu hal yang melahirkan produk pemikiran seperti relativisme, nihilisme, seperti itu. Nah, dari relativisme ini lahirlah feminisme, kayak gitu.
karena tadi berdasarkan atas globalisasi ya Kak. Globalisasi itu kan artinya dia menyebar dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga pemikiran feminisme ini menjadi suatu aliran kepercayaan dengan visi misi yang tersebar luas sampai hari ini kayak gitu. Nah, dalam perkembangannya gerakan ini mengusung wacana tadi kesetaraan gender dan mengusung keadilan atas laki-laki seperti itu. Nah, kesetaraan gender di sini menjadi suatu diskursus yang utama dalam pembahasan feminisme. Selain ada tadi membahas tentang gender, kesetaraan gender, salah satunya lagi adalah emansipasi wanita. Jadi feminisme itu menganggap bahwa wanita itu terkukung menjadi objek perbudakan, sehingga mereka mengusung suatu wacana yaitu emansipasi wanita. Emansipasi wanita di sini adalah suatu wacana yang berusaha untuk mengeluarkan wanita dari sistem perbudakan seperti itu. Nah, nanti agak relate nih Kak sama pembahasan kita selanjutnya yang mana feminisme itu menganggap konsep keluarga sebagai bentuk perbudakan dan membatasi kebebasan wanita itu sendiri. Seperti itu. Lalu bagaimana Islam memandang kesetaraan gender ini gitu ya Kak? Islam memandang kesetaraan gender ini sebenarnya dari awal nggak ada kesetaraan gender dalam Islam, karena Islam memandang wanita ataupun laki-laki itu, perempuan atau laki-laki itu sebagai sosok manusia yang utuh kayak gitu. Jadi perbedaan di sini hanyalah suatu perbedaan yang sifatnya itu fitrah, tidak bisa dipisahkan dalam sistem kehidupan kayak gitu. Selanjutnya, Allah juga menilai perbedaan ini yang berdasarkan tadi ketakwaan. Jadi setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika melakukan suatu kebaikan atau ketika melakukan suatu keburukan, akan mendapatkan ganjaran ataupun balasan yang setara. Misalnya gini, misalnya kakak perempuan, misalnya ada A dan B, A perempuan, B laki-laki. Mereka sama-sama, misalnya kalau masih sekolah nyontek misalnya, karena si A perempuan, makanya dia dapat dosa 2 kali lipat daripada laki-laki. Kan nggak begitu. Yang namanya keburukan di situ mau laki-laki ataupun perempuan tetap dinilai sama kayak gitu. Maupun juga dengan tadi kebaikan. Ketika misalnya ada perempuan melakukan suatu kebaikan, karena dia perempuan makanya dia dapat pahala 2 kali lipat. Kan nggak begitu. Jadi Allah itu menilai, melihat kebaikan ataupun keburukan itu berdasarkan dari emang apa dari keburukan dan kebaikan itu, bukan dari siapa yang melakukan kayak gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika dia melakukan kebaikan itu akan Allah nilai sebagai khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat kayak gitu. Sebaik-baik manusia bukan sebaik-baik laki-laki atau sebaik-baik perempuan. Jadi di sini dinilai sebagai manusia yang utuh, laki-laki maupun perempuan. Jadi Islam juga melihat perbedaan di sini sebagai wujud dari tatanan sosial yang akan melahirkan keserasian dan keharmonisasian. Bukan untuk perbedaan ini bukan untuk sebagai alasan pertikaian, kompetisi mencari siapa yang paling hebat, laki-laki atau perempuan. Enggak seperti itu. Jadi Islam ini melihat perbedaan sebagai suatu hal yang saling mengisi satu sama lain. Tujuannya itu ya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia sendiri, bukan untuk siapa yang paling hebat, dia yang paling mulia, kayak gitu, enggak. Nah, sebenarnya sekarang tuh apa sih pangkal permasalahan dari si feminisme itu? Oke, jadi pangkal permasalahan dari feminisme ini sebenarnya adalah rasa ketidakpuasan dari bagaimana para pemuka agama Kristen itu mentafsirkan Bible ya Kak. Jadi di sini kita perlu tahu ya Kak, feminisme ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana awal mula dari feminisme kayak gitu. Intinya awal mula dari feminisme di sini adalah dari bagaimana tadi pemuka Barat itu mentafsirkan Bible dengan serampangan. Jadi Bible membahas tentang wanita, mendeskripsikan wanita dalam Bible itu dengan penilaian yang serampangan kayak gitu. Sebagai salah satu contohnya ini adalah bagaimana tadi wanita itu dianggap sebagai alat
yang digunakan setan untuk menggoda manusia, kayak gitu. Yang kedua adalah bagaimana Bible itu melihat wanita itu sebagai sosok yang perannya harus dibatasi. Jadi wanita itu tidak diberikan peran sebebas-bebasnya untuk, maksudnya di sini diberikan peran untuk melakukan kebaikan ya Kak. Nah, tadi seperti itu kalau misalnya Bible melihat menyikapi wanita mereka. Sedangkan dalam Islam, karena Islam itu memuliakan ilmu pengetahuan, jadi baik perempuan ataupun laki-laki diberikan kesempatannya sama untuk menuntut ilmu, tidak dibatasi kayak gitu. Tidak karena dia perempuan makanya peran dia hanya peran domestik saja, tidak seperti itu. Ataupun karena dia laki-laki maka diberikan kesempatan belajar yang luas, tidak seperti itu. Maka di sini karena Islam memuliakan ilmu pengetahuan, maka Islam mendorong gitu kan, memotivasi perempuan Islam, perempuan muslimah untuk melakukan suatu akselerasi pendidikan. Contohnya seperti yang kita tahu, Ibunda Aisyah, istri Rasul, Siti Aisyah itu dijadikan sumber gitu ya Kak. Sumber ketika ada para sahabat Nabi yang ingin bertanya tentang hadis ataupun sunnah dan masalah fikih, itu bertanya kepada Ibunda Aisyah kayak gitu. Jadi perempuan dimotivasi, didorong untuk tetap melakukan pendidikan dan untuk tetap istilahnya mengimprovisasi dirinya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu Bible melihat wanita itu sebagai pangkal atau sumber perbuatan dosa kayak gitu. Jadi menurut salah satu pemuka agama Kristen ya, John Damascene, beliau tuh berkata bahwa perempuan di sini adalah anak kedustaan, terus menganggap perempuan juga sebagai musuh dari keselamatan kayak gitu. Terus ada juga anggapan bahwa perempuan di sini adalah menjadi salah satu alasan pokok kenapa Adam dikeluarkan dari surga kayak gitu. Jadi seakan-akan semua dosa yang dilakukan oleh manusia di bumi ini tuh pangkal masalahnya tuh sumbernya ya dari wanita gitu. Padahal nggak begitu kan. Tadi kalau misalnya kita ngelihat bagaimana Islam melihat kebaikan dan keburukan kan dikembalikan kepada siapa yang melakukannya kayak gitu. Tadi kalau misalnya kita lihat ya Kak, bagaimana Kristen itu memperlakukan dalam Bible-nya mentafsirkan wanita itu sebagai pangkal dari segala perbuatan dosa. Islam di sini melihat bagaimana seorang wanita gitu, terutama seorang muslimah itu memiliki peran yang besar dalam awal maupun perkembangan Islam itu sendiri kayak gitu. Contohnya dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi itu Kakak pernah dengar nggak hadis Nabi yang Rasulullah itu bersabda bahwa ketika ditanya siapa yang perlu ditaati terlebih dahulu antara ibu ataupun ayah, Rasulullah kan menjawab ya Kak 3 kali, ibu kamu, baru ayah kayak gitu. Lalu juga Rasulullah dalam Islam itu kayak gitu ya Kak, ada nilai-nilai adab yang seperti kita tahu, anggapan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kayak gitu, bahwa ridhonya ibu itu lah yang akan membantu kita dalam meraih surga seperti itu. Nah, di sini kan Islam menempatkan wanita itu kan sesuai dengan suatu tempat yang mulia, tidak dianggap sebagai perempuan itu pangkal dari permasalahan, kan tidak seperti itu. Lalu bagaimana ide feminis ini menyebar kayak gitu. Tadi kan kita udah tahu ya Kak, feminisme itu apa. Lalu bagaimana ide ini menyebar itu berdasarkan atas suatu ide itu menyebar atau bisa diaminkan oleh banyak orang itu tergantung dari bagaimana ide tersebut disosialisasikan kayak gitu. Nah, dari ide feminisme ini, ide ini disosialisasikan itu dalam bentuk tulisan ataupun karangan ilmiah dari beberapa peneliti atau pakar seperti itu. Selain itu juga didukung oleh beberapa konferensi yang diadakan oleh PBB dan dimotori oleh Amerika kayak gitu. Nah, jadi konferensi-konferensi ini yang nanti melahirkan kebijakan-kebijakan internasional yang mempengaruhi negara-negara. Contohnya adalah konferensi internasional yang dilaksanakan di Mexico City pada tahun 1975 yang dihadiri oleh 133 negara
Lalu konferensi yang kedua dilaksanakan di Copenhagen pada tahun 1980, dihadiri oleh 145 negara. Konferensi yang ketiga dilaksanakan di Nairobi pada tahun 1985 dan dihadiri oleh 157 negara. Nah, konferensi yang terakhir ini di Beijing pada tahun 1995. Seperti itu. Lalu feminisme ini akhirnya merambah ya Kak, merambah ke dalam ranah studi Islam pada abad ke-20 lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taimuriyah dari Mesir. Habis itu lewat pemikiran Zainab Fawaz dari Lebanon, lalu juga pemikiran Aminah Wadud Muhsin, kayak gitu. Dan bagaimana feminisme ini masuk ke ranah Indonesia ini gitu kan. Kalau feminisme masuk ke Indonesia ini sejak tahun 1970-an, kayak gitu, dan mulai menyebar pada tahun 1990-an, kayak gitu. Lalu apa sih sebenarnya feminisme ini kayak gitu? Menurut Philip J. Adler dalam bukunya World Civilization, feminisme itu dianggap sebagai suatu sistem yang tidak seimbang. Kenapa dianggap tidak seimbang? Karena nanti ada alasan relevansinya itu ya, salah satunya itu adalah karena berdasarkan atas sosiohistoris yang tidak semuanya sama latar belakangnya. Kalau tadi feminisme ini lahir dari bagaimana Barat memperlakukan wanita mereka dan serampangan, maka ketika ide feminisme ini diadopsi oleh negara lain yang punya permasalahan yang sama, tentu solusi yang dihadirkan, wacana yang diterapkan jadi tidak seimbang, kayak gitu kan Kak. Karena tadi perbedaan latar belakang seperti itu. Lalu kalau misalnya dulu gitu ya Kak, dulu Barat itu mengekang, menahan wanita mereka dengan kekangan yang cukup kuat, dibatasi perannya, dianggap sebagai suatu anggapan yang serampangan. Kalau dulu Barat melihat wanita seperti itu gitu kan, sedangkan sekarang Barat itu melihat wanita mereka, memperlakukan wanita mereka dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya, kayak gitu. Pakaian sudah tidak diatur lagi, bahkan dalam institusi keluarga sudah tidak ada lagi kepala keluarga, seperti itu. Pada akhirnya dari ide feminisme ini kita akan dihadapkan oleh suatu relativisme nilai, kayak gitu. Bahwa kita di sini tidak menemukan dalam relativisme nilai, kita tidak menemukan suatu standarisasi ataupun dasar nilai yang tetap, kayak gitu. Karena nilai ataupun standarisasi ini relatif, senantiasa berubah. Jadi sehingga solusi yang dihadirkan tidak pernah melahirkan solusi yang konkret. Nah, solusi yang dihadirkan akan melahirkan solusi yang selalu berubah-ubah, kayak gitu. Mengikuti nafsu manusia, maunya manusia itu seperti apa, kayak gitu. Jadi ide feminisme ini justru dianggap sebagai ide yang tidak seimbang, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya feminisme dalam Islam itu seperti apa sih? Kalau dari pertanyaan ya, kadang kan kita suka seperti mengaitkan satu fenomena dengan Islam gitu ya Kak. Jadi feminisme dalam Islam tuh gimana sih gitu? Di dalam Islam tuh nggak ada feminisme gitu Kak. Kenapa gitu? Kenapa tidak ada feminisme dalam Islam? Karena sejak awal gitu ya Kak, sejak awal Islam diturunkan itu memang tujuannya sudah memuliakan keduanya gitu. Jadi Islam itu melihat manusia itu tidak berdasarkan jenis kelamin, tapi memang melihat baik laki-laki maupun perempuan, dilihat memang substansinya mereka manusia, kayak gitu Kak. Manusia itu digambarkan dalam Islam sebagai sebaik-baik ciptaan, kayak gitu. Terus juga ketika Islam turun, memang sejak awal Islam diturunkan tidak ada diskriminasi peran di dalamnya, kayak gitu. Tidak ada menganggap satu pihak sebagai pihak yang lebih hebat daripada pihak yang lain. Tidak menganggap satu pihak yang lain itu lebih lemah dari pihak yang lain. Tidak seperti itu. Kalau dulu gitu ya Kak, sebelum Islam turun gitu, maksudnya pada zaman jahiliyah, Islam itu turun, sebelum Islam turun ada suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu mengubur bayi perempuan. Nah, ketika Islam itu turun, praktik seperti itu langsung dihapuskan secara menyeluruh, kayak gitu. Islam mengangkat derajat perempuan, kayak gitu.
Lalu bagaimana Islam itu melihat laki-laki maupun perempuan itu sebagai sosok manusia yang Allah ciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan, kayak gitu. Lalu karena manusia ini diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan, tentunya mereka memiliki asal muasal yang sama dan tujuan hidup yang sama, kayak gitu. Asal muasal baik laki-laki mau perempuan kan sama gitu Kak. Nggak ada yang asalnya itu dari unsur lain, kan sama-sama diciptakan dari tanah, kayak gitu. Terus tujuan hidupnya itu juga sama gitu. Nggak ada misi hidupnya itu yang beda gitu. Walaupun peran yang dijalaninya itu berbeda, tapi tujuan hidupnya itu tetap sama, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah, kayak gitu. Tidak dibedakan karena laki-laki kamu misi hidupnya ini ya, atau karena kamu perempuan misi hidup kamu itu ya, kayak gitu. Enggak begitu, kayak gitu. Lalu tadi kan dibahas gimana feminisme dalam Islam gitu ya Kak. Jadi seakan-akan ada feminisme dalam Islam gitu. Nah, anggapan seperti itu sebenarnya hadir dari ketika pemikiran Barat ini mulai menjangkit pemikir Islam, kayak gitu. Jadi mereka pemikir-pemikir Islam itu menganggap jadi virus yang terjangkit di Barat malah jadi nyebar gitu Kak ke Islam. Kalau misalnya Barat tadi melihat dalam teks Bibelnya itu melihat wanita dengan suatu penilaian yang serampangan, jadi mereka menganggap bagaimana Islam melihat perempuan juga sebagai penilaian yang serampangan, kayak gitu. Misalnya sebagai contohnya, misalnya ketika melihat ayat waris kayak gitu. Kalau laki-laki mendapatkan 2, perempuan dapatnya 1. Nah, di situ kaum feminis itu melihat terjadi ketidakadilan. Kayak gitu. Kenapa laki-laki dapat 2, kenapa perempuan dapat 1? Kayak gitu. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya dalam hal ini, kenapa laki-laki dapat 2? Ketika laki-laki itu tahu perannya, bisa menjalankan perannya dengan maksimal, tahu tujuannya hidup di dunia itu sebagai apa, visi misinya sebagai seorang muslim itu seperti apa, maka ia mendapatkan warisan 2 kali lipat dari perempuan. Itu tujuannya bukan karena untuk dia rasakan sendiri, tapi karena di dalam dirinya terdapat tanggung jawab yang besar untuk bisa melindungi adik-adiknya, saudara-saudaranya, ibunya, mungkin saudara perempuan, istrinya. Makanya dia mendapatkan 2 bagian, kayak gitu. Sedangkan perempuan kenapa dapat 1 bagian? Karena istilahnya dia itu masih berada di bawah tanggung jawab laki-laki. Laki-laki yang baik akan mendirikan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, kayak gitu Kak. Jadi karena dia dapat warisan 2 kali lipat dari perempuan, nggak serta-merta dia habiskan untuk sendiri. Kalau misalnya laki-laki yang tahu tanggung jawabnya tidak akan melakukan seperti itu, kayak gitu. Jadi penilaian-penilaian seperti itu yang justru malah menganggap Islam itu tidak adil. Nah, cara memahami teks Quran yang salah dengan pemahaman yang tidak tepat justru malah membuat menganggap Islam itu jadi nggak adil, kayak gitu. Maka pandangan seperti ini yang menurut pemikir-pemikir Islam mencoba untuk mentafsirkan kembali Quran, menjadikan Quran itu pentafsirannya itu jadi lebih adil, kayak gitu. Padahal sebenarnya tanpa mengulang pentafsiran Quran agar menjadi adil, ulama-ulama terdahulu, mufasir-mufasir terdahulu itu dengan otoritasnya gitu ya Kak. Kan kalau misalnya kita mau mentafsirkan Quran, nggak serta-merta ketika kita cuman punya ilmu alat 1 doang, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mentafsirkan Quran itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Misalnya dia harus bisa bahasa Arab, paham dengan hukum-hukum Islam, mampu mengaplikasikan ilmunya itu dalam tataran fikih, kayak gitu. Jadi nggak asal gitu yang bisa. Banyak ya? Iya, syaratnya banyak, kayak gitu. Bahkan ulama-ulama mufasir yang lebih otoritas dalam hal ini gitu telah mentafsirkan Quran dengan sebaik-baik pentafsiran tanpa mendiskreditkan peran laki-laki maupun perempuan, kayak gitu. Jadi sejak awal pentafsirannya memang tidak ada anggapan bahwa Islam itu tidak adil, kayak gitu. Segala bagian yang diberikan dalam Islam baik perempuan maupun laki-laki itu sesuai dengan tujuan dari penciptaannya, kayak gitu. Peran yang dijalankan itu nggak peran yang mendiskreditkan salah satu pihak, seperti itu. Terus sebenarnya gimana sih relevansi nilai feminisme ini tuh dalam tataran kehidupan dalam tataran kehidupan kita?
Jadi masalah yang dihadapi wanita itu bukan, jadi feminisme itu menganggap bahwa masalah yang dihadapi oleh wanita itu ya sebagai murni masalah wanita, bukan bagian dari masalah sosial kayak gitu. Padahal sebenarnya karena wanita itu adalah bagian dari masyarakat, maka permasalahan yang dirasakan oleh wanita di sini merupakan permasalahan masyarakat juga dong kayak gitu. Maka solusi yang dihadirkan harusnya juga solusi yang dilihat dari kacamata masyarakat, bukan kacamata dari satu sisi saja, yaitu perempuan kayak gitu kan. Nah, feminisme ini pada akhirnya membawa kita, mengarahkan kita pada satu konsep masyarakat yang disebut dengan masyarakat egaliter. Masyarakat tanpa ketimpangan gender, masyarakat yang istilahnya dia itu setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam memahami ide feminisme ini, melihat relevansinya kayak gitu, kita juga perlu tahu nih ada beberapa poin yang perlu kita cermati dalam ide feminisme. Yang pertama di sini adalah bahwa ide feminisme ini memiliki latar belakang sosio-historis pada abad ke-19 dan 20 kayak gitu, ketika wanita barat pada saat itu didiskriminasi oleh suatu sistem liberalis kapitalis yang cenderung eksploitatif kayak gitu. Jadi wanita itu diperjualbelikan kayak gitu, wanita sebagai budak tanpa dibayar seperti itu. Nah, maka ketika kita mengadopsi ide ini pada misalnya pada suatu tataran masyarakat yang memiliki latar belakang sosio-historis yang berbeda, maka yang hadir adalah suatu penilaian yang cenderung mengeneralisasi kayak gitu. Nggak semua masyarakat, maksudnya nggak semua wanita punya latar belakang yang sama kayak gitu Kak, maksudnya. Makanya di sini ketika kita mengeneralisasi ide ini kayak gitu, meletakkan atau mengadopsi ide ini pada satu tataran masyarakat lain, maka yang dihadirkan adalah suatu bentuk generalisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kayak gitu. Nah, poin kedua di sini adalah ide feminisme ini bersifat sekularis liberalis. Yang seperti kita tahu, ide sekularis liberalis ini intinya maksudnya adalah melepaskan wewenang Tuhan dalam sistem kehidupan manusia. Jadi yang dijadikan standarisasinya itu adalah akal. Jadi bagaimana akal manusia itu menjadi standar dan sumber dalam mengambil atau menentukan suatu hukum yang ada di tengah masyarakat kayak gitu. Jadi karena akal manusia itu terbatas ya Kak, kayak gitu. Sepintar-pintarnya orang pasti dia punya batasan, kayak gitu. Ketika akal kita itu terbatas, karena akal kita itu terbatas, maka hukum yang dihadirkan, hukum yang dihasilkan merupakan suatu hukum yang pada akhirnya hanya trial error, kayak gitu. Tidak mampu menghasilkan solusi yang konkret, yang mana solusi ini adil untuk seluruh pihak, kayak gitu. Jadi karena di sini standarisasinya itu adalah akal manusia, kayak gitu ya Kak, maka solusi yang dihadirkan senantiasa berubah, kayak gitu. Poin ketiganya di sini adalah ide feminisme ini adalah ide yang individualis dan emosional. Tadi berdasarkan ketidakpuasan, salah satunya itu berdasarkan atas ketidakpuasan dalam pentafsiran Bible. Terus individualis di sini maksudnya adalah bahwa feminis ini menganggap permasalahan yang dihadapkan oleh wanita hari ini adalah murni permasalahan ataupun problematika wanita sendiri, bukan bagian dari problematika masyarakat ataupun sosial. Sehingga solusi yang dihadirkan ya tadi hanya dilihat dari kacamata wanita saja, kayak gitu. Lalu selanjutnya yang keempat ya Kak, melihat bahwa feminisme ini menilai sumber kebahagiaan itu berdasarkan materi, kayak gitu. Jadi sifatnya materialistik karena tadi lahirnya dari sistem kapitalis gitu ya Kak. Karena lahir dari sistem kapitalis, yang mana sistem kapitalis ini melihat atau menilai segala sesuatu itu berdasarkan atas produktivitas. Apakah dia mampu menghasilkan produksi yang besar ataupun tidak. Nah, ketika kita itu melihat ketika suatu masyarakat itu mengadopsi sistem kapitalis, maka di sini wanita akan mendapatkan konsekuensi ketika dia itu aktifnya hanya pada tataran domestik saja, kayak gitu, maka mereka akan menganggap bahwa
perannya mereka jalani itu tidak produktif kayak gitu. Kenapa? Karena anggapan peran domestik itu anggapannya bukan menghasilkan, tapi malah menghabiskan kayak gitu. Sehingga tuntutan yang mereka inginkan adalah dengan diberikannya kesempatan wanita itu bekerja di sektor yang lebih menghasilkan, karena tadi hitungannya materi ya Kak, kayak gitu, dinilai dari produktivitas kayak gitu. Jadi Kak, tuntutan yang mereka inginkan adalah mereka ingin mendapatkan peran di sektor publik kayak gitu. Karena ketika manusia itu mendapatkan, misalnya diberikan kesempatan untuk memilih peran, maka manusia tentu ketika dia memegang sistem kapitalis tadi dengan menjadikan materi sebagai standarisasi kebahagiaan mereka, tentu mereka akan lebih memilih peran yang lebih jelas dan nyata produksinya, maksudnya produktivitasnya kayak gitu. Dan pada akhirnya peran domestik tadi akan ditinggalkan karena dianggap sebagai peran yang tidak menghasilkan kayak gitu, justru malah menghabiskan. Di sini aku pernah baca bukunya Adam Smith. Jadi judulnya itu Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith. Nah, di dalam buku itu menjelaskan bahwa Adam Smith itu mengatakan bahwa pekerjaan domestik tadi bukanlah bagian dari produktivitas. Padahal siapa yang masak makan malamnya Adam Smith sehingga Adam Smith itu mampu menulis buku dan mampu berpikir menghasilkan teori-teori. Itu kan adalah bagian dari, maksudnya di sini adalah peran domestik juga memiliki peran domestik di sini punya peran yang besar juga gitu kan. Domestik itu punya peran yang besar juga dalam istilahnya produktivitasnya Adam Smith dalam melahirkan ide-ide atau teori-teori seperti itu kan harusnya. Tapi Adam Smith itu tidak menganggap tadi siapa yang masak makanannya Adam Smith tidak dianggap sebagai bagian dari produktivitasnya dia kayak gitu. Kan tadi menganggap bahwa tidak adil gitu ya Kak, jadi anggapannya itu tidak adil. Nah, lalu bagaimana sih feminisme itu menganggap keadilan kayak gitu? Feminisme itu menganggap keadilan tuh ibarat kita nimbang gitu Kak. Ada, misalnya kita pergi ke pasar, timbangan itu jadi seperti itu, keadilan bagi mereka tuh yang nampak gitu. Jadi yang nampak kayak gitu, seperti dua beban dalam neraca yang seimbang kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita menjadikan satu unsur, misalnya satu zat yang maha tahu, yang maha adil, maha mengerti kayak gitu ya Kak, tentang hambanya, tentu solusi yang akan dihadirkan atau standarisasi nilai keadilan itu tentu akan istilahnya dia tetap gak akan berubah-berubah, karena yang dijadikan standarisasinya itu adalah zat yang maha adil kayak gitu, zat yang maha mengetahui tentang hambanya kayak gitu. Jadi keadilan di sini tidak dinilai berdasarkan satu sisi saja, karena pada akhirnya ketika feminisme itu melihat keadilan itu sebagai satu hal yang harus diukur lewat materi, akan terjebak pada sikap hipokrit kayak gitu. Sikap hipokrit di sini adalah suatu sikap ketidakadilan berdasarkan mereka sendiri kayak gitu. Jadi keadilan seperti apa yang mereka inginkan kayak gitu. Kalau misalnya pada akhirnya keadilan ini hanya menguntungkan mereka namun merugikan orang lain kayak gitu. Mau gerakan feminis ataupun gerakan yang lain ya Kak, dalam Islam melihat keadilan itu harus seperti itu. Bukan keadilan, misalnya aku pernah lihat kayak gambar gitu ya Kak di Instagram. Keadilan itu enggak, misalnya gini, ada orang, saya ada A, B, C gitu. Yang satu tingginya saya 175 cm, yang satu 150, yang satu 135 misalnya. Mereka pengen lihat pemandangan di balik tembok. Nah, setiap orang, kalau misalnya kita mengikuti adilnya feminis gitu ya Kak, setiap orang dapat satu box nih, satu box dengan tinggi yang sama. Misalnya tinggi dindingnya itu misalnya 2 meter gitu ya Kak. Kira-kira orang yang 135 cm bisa ngelihat nggak Kak? Karena adil dalam Islam tuh tidak seperti itu. Adil dalam Islam itu melihat kebutuhan dari setiap orang kayak gitu. Kayak tadi Islam melihat, kenapa Islam tadi memberikan 2 bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan, karena Islam di sini ingin menerapkan sistem adil yang seperti itu. Laki-laki yang tahu tanggung jawabnya, dia akan mampu memanfaatkan harta tersebut untuk saudara-saudaranya, nggak cuma buat dia. Nah itu maksudnya kayak gitu. Jadi keadilan di situ nggak berarti setiap orang dapat satu kotak
kayak gitu. Harusnya kan kalau adil dalam Islam yang tingginya 135 cm itu udah harusnya dapat 2 atau 3 kotak lah kayak gitu, sehingga bisa sama-sama pemandangan yang dilihat itu sama ya. Iya, sama-sama bisa ngelihat kayak gitu. Terus sebenarnya gimana sih realisasi ide feminisme ini di kehidupan kita? Kita ngambil contoh terdekatnya itu bagaimana feminisme ini memandang keluarga gitu ya Kak. Karena keluarga di sini adalah gambaran terdekat tentang relasi laki-laki dan perempuan. Keluarga juga gambaran terdekat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan ini menjalani perannya. Seperti itu. Nah, sayangnya gitu ya Kak, sayangnya itu feminisme di sini justru malah salah kaprah dalam memandang pernikahan dan keluarga. Kayak gitu, dalam memandang konsep pernikahan, mereka itu lebih condong kepada sistem konsep open marriage gitu. Tuh banyak banget tuh Kak artis-artis yang kayak gitu. Jadi open marriage di sini adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk melibatkan pihak lain dalam hubungan seksual. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya kita terjebak pada satu hubungan yang tidak berdasarkan berdasarkan pernikahan. Kayak gitu. Jadi sistem yang ditawarkan justru malah sistem seperti itu, kayak gitu. Lalu bagaimana melihat keluarga gitu ya Kak. Jadi sebenarnya dampak dari feminisme ini memang halus, nggak kerasa, tapi sebenarnya itu berdampak banget dengan mentalitas kita, terutama perempuan gitu ya Kak. Misalnya gini contohnya, banyak beberapa teman aku gitu ya Kak, ada yang curhat lah gitu ketika dia sudah menikah, ada perasaan, aduh aku takut nggak siap jadi orang tua, kayak gitu. Nah, yang belum menikah misalnya ada perasaan, aku takut mau nikah, kayak gitu. Sebenarnya perasaan takut menikah atau takut menjadi orang tua, kekhawatiran seperti itu memang ada gitu ya Kak. Tapi sebenarnya gitu, ketika kita mampu memahami peran kita sebagai seorang muslim, memahami Islam dengan baik, sebenarnya ketika kita sebagai seorang yang udah menikah misalnya sebagai calon orang tua, pasti siap kayak gitu, mau nggak mau siap kayak gitu. Perasaan enggan memiliki anak itu adalah dampak dari bagaimana seseorang itu justru sudah terjangkit pemikiran-pemikiran feminisme kayak gitu. Dalam ayat Quran itu nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jadi ketika kita punya anak gitu kan, memang sih kita harus bersikap realistis kayak gitu. Beberapa hari yang lalu aku lihat di Instagram itu ada data yang mengatakan bahwa orang tua Indonesia sekarang mulai kesulitan untuk membiayai anaknya kuliah. Kan realistis dong Kak, kalau misalnya kita khawatir nih aku punya anak gimana ya biaya pendidikannya kayak gitu. Nah itu tadi, ketika kita meletakkan segala sesuatu itu ukurannya itu sebagai materi, sesuatu yang bisa dilihat pakai mata, dihitung pakai akal kayak gitu, pemikiran-pemikiran kayak gitu nggak akan nyampe gitu Kak. Gimana nanti ya anak aku biaya SPP sekolah kan sekarang mahal-mahal gitu ya Kak. Walaupun aku belum punya anak, tapi dengar curhatan temen-temen ya, waduh gitu juga kan. Nah kalau misalnya kita mau bersikap realistis gitu ya, mungkin Sobat Madinah di sini juga akan merasakan khawatir kayak gitu. Tapi ketika kita itu istilahnya ketika kita itu sudah berusaha, dalam Islam itu ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang perlu kita lakukan setelahnya itu adalah tawakal. Udah serahin kepada Allah. Kayak gitu. Memang gitu. Aku akuin gitu. Hal itu nggak mudah gitu. Tapi ketika kita itu berhusnuzon, punya prasangka yang baik gitu ya Kak terhadap Allah, bahwa Allah akan mencukupkan rezekinya kepada kita, maka kekhawatiran seperti itu akan hilang kayak gitu. Justru yang akan hadir itu adalah semangat untuk istilahnya memiliki keturunan kayak gitu. Karena dalam Islam itu memiliki keturunan itu nggak sekedar punya anak abis itu dirawat, disekolahin, nggak gitu. Dalam Islam itu memiliki keturunan itu berarti dia punya misi yang besar. Memiliki keturunan itu sebagai sebuah usaha untuk memperbaiki kondisi umat kayak gitu. Jadi ada anggapan bahwa aku nggak mau punya anak karena kasihan anak aku nanti ngerasain global warming
gitu ya Kak. Maksudnya ngerasain bumi yang udah semakin panas gitu. Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Harusnya yang kita bisa pikirkan adalah aku nanti kalau punya anak akan mendidik anak aku bagaimana dia bisa merawat bumi dengan baik. Bagaimana dia bisa menjadi sesosok orang yang memiliki peran besar dalam memperbaiki bumi. Kayak gitu. Memiliki inisiatif, menginisiasi ide-ide atau gagasan baik untuk bagaimana bumi ini aman buat seluruh makhluk hidup kayak gitu. Jadi Islam memandang pernikahan, memandang institusi keluarga, memiliki keturunan semulia itu kayak gitu. Lalu permasalahan-permasalahan yang hadir seperti itu pada akhirnya akan menghasilkan suatu permasalahan sosial kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya hamil di luar nikah, ketika tadi ya Kak, kalau misalnya kita lihat tadi open marriage kayak gitu, hubungan keluarga sibling itu beda ayah beda bapak itu gimana nanti kayak gitu kan. Terus yang kedua di sini adalah penyimpangan seksual kayak gitu. Terus yang harus diperbaiki itu apa? Yang harus diperbaiki itu adalah bagaimana cara kita memahami Islam dengan baik kayak gitu, memahami konsep keluarga dengan baik, memahami konsep pernikahan dengan baik kayak gitu. Jangan segala sesuatu itu diukur oleh akal pikiran manusia, karena Albert Einstein aja bilang kayak gitu, kalau akal manusia tanpa didasari oleh agama itu nanti akan jadi bumerang buat kita. Albert Einstein yang sepintar itu aja mengakui kelemahan akal manusia gitu ya Kak, bahwa di sini akal manusia tidak bisa dijadikan standarisasi ataupun dasar untuk istilahnya melakukan sesuatu, walaupun memang kita perlu mengukur itu dengan akal, tapi jangan dijadikan satu-satunya alat ukur kayak gitu. Terus sebenarnya solusi apa sih yang ditawarkan Islam buat menghadapi terhadap si feminisme ini tuh apa? Oke. Jadi Islam itu melihat relasi antara perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki di dalam Islam tuh indah banget ya Kak. Islam tuh melihat itu sebagai suatu hubungan yang saling menenangkan, saling mengisi satu sama lain, yang pada akhirnya akan melahirkan ketentraman dalam menjalani kehidupan dan melindungi manusia itu sendiri dari kesombongan, dari kedengkian, dari istilahnya dari penindasan antar satu golongan kayak gitu. Karena kan ini terlepas dari pandangan feminisme yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ya Kak. Karena Islam itu nilainya universal, jadi solusi yang dihadirkan itu tidak hanya berkaitan bagaimana kita menyikapi relasi antara laki-laki dan perempuan aja, tapi solusi yang diberikan Islam juga bagaimana pandangan ini tuh bisa mendamaikan antar suku, antar negara, antar ras kayak gitu. Lalu Islam juga tidak menilai laki-laki dengan perempuan itu dengan penilaian yang serampangan kayak gitu, dengan tidak seperti Barat ya tadi menilai wanita dengan penilaian yang tadi menganggap wanita itu sebagai alat setan untuk menggoda manusia. Tidak seperti itu. Lalu Islam juga melihat laki-laki dan perempuan itu ya sebagai manusia utuh kayak gitu, tidak membedakan satu sama lain, juga melihat dan menilai manusia itu tadi berdasarkan kebermanfaatannya, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang paling bermanfaat, dan menilai manusia itu laki-laki dan perempuan berdasarkan dengan ketakwaannya. Tadi inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kamu, semulia-mulianya kamu itu adalah orang yang paling bertakwa kayak gitu. Jadi perbedaan dalam Islam itu justru melahirkan keharmonisasian kayak gitu. Jadi bagaimana Islam melihat wanita sejak awal munculnya Islam hingga perkembangannya, itu Islam telah menempatkan wanita dengan peran yang penting dan strategis kayak gitu. Contohnya apa? Islam memuliakan istri Nabi Siti Khadijah kayak gitu. Kenapa? Karena istilahnya Bunda Khadijah itu memiliki peran yang besar. Beliau itu memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Rasul, yaitu untuk membumikan Islam kayak gitu. Jadi sejak awal Islam tidak mendiskriminasi wanita, Islam justru memuliakan wanita dengan
banyak bukti ya Kak, teks-teks hadis, teks-teks Quran gitu. Maka untuk memperbaiki hal ini kayak gitu, Islam memberikan suatu solusi yang konkret kayak gitu. Jadi solusi yang dihadirkan itu justru bukan solusi yang menguntungkan satu pihak saja, tapi solusi yang dihadirkan itu berguna untuk seluruhnya kayak gitu, seluruh masyarakat, baik dari yang sekarang maupun yang akan datang. Itulah nilai universalitas Islam seperti itu. Mungkin untuk menutup diskusi kita hari ini, ada closing statement yang mau disampaikan buat Sobat Madinah? Oke, keserasian dalam Islam itu tidak berarti kita menuntut kesetaraan. Karena untuk menjadi serasi itu nggak harus dengan setara. Kayak gitu. Semua orang punya perannya masing-masing. Dengan peran yang dijalaninya hari ini, mereka akan sampai pada kemuliaan yang sama. Gitu. Nah, Sobat Madinah, sampai sini dulu diskusi kita hari ini. Semoga ada ilmu-ilmu yang bisa yang bermanfaat lah buat Sobat Madinah di rumah ya. Aku Ami pamit. Aku Sabila pamit. Jangan lupa saksikan imajinasi selanjutnya dan segmen-segmen Madinah World yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tangan gue seperti kuli, bro? Terdapat postmodernisme menghasilkan produk pemikiran sehingga feminisme adalah sebuah ideologi dan visi misi dalam perkembangannya gerakan ini masih lama